Salam adik-adik, jumpa lagi kita di ibadah minggu ini. Apa kabar semua nih? Ya, Loso yakin kita semua baik-baik saja. Puji Tuhan. Kita bersuka cita ya karena kita hari ini bisa kembali bersama-sama ibadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami datang lagi beribadah kepadamu. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena kami bisa lagi memuji memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang, mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tadi pagi bangunnya bisa bangun sendiri? Nggak perlu dibangunin sama papa, sama mama, ataupun sama mbak. Ada? Hebat ya. Nah adik-adik, kalian pernah nggak berpikir mengapa setiap harinya kalian bisa bangun dari tidur? Mengapa setiap harinya kalian bisa bernapas? Bahkan setiap saat ya bernapas. Dan mengapa kita bisa melakukan segala kegiatan kita setiap harinya? Mungkin kalian tidak menyadari kalau kehidupan yang kita miliki itu semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja di dalam hidup kita. Nah adik-adik, Lauso mau tanya juga nih, ketika kita bernapas, kita memerlukan gas apa sih, Lauso? Oksigen. Oksigen. Nah sebenarnya udara yang kita hirup dalam bernapas itu dalam satu hari itu membutuhkan 11.000 liter. Nah 20%-nya itu adalah oksigen, Lauso. Nah kalian tahu nggak, harga 1 liter oksigen di rumah sakit itu kisaran 25.000. Nah bayangkan kalau satu hari kita memerlukan oksigen 2.200 liter. Nah berarti berapa biaya yang harus kita bayar jika oksigen itu kita harus beli? Wah kalau dihitung-hitung 2.200 dikali 25.000 itu nilainya 55 juta loh Lausa. Wow. Itu baru satu hari. Nah bagaimana kalau 1 bulan? Pasti dikali lagi 30. Nilainya bisa 1,65 miliar. Wow, jumlahnya luar biasa besarnya. Kalian tahu nggak? Bahkan orang yang kaya pun tidak sanggup untuk membeli nafas buat hidupnya dia. Tetapi adik-adik, kita bersyukur karena udara yang kita nafas itu kita tidak perlu beli. Iya. Karena apa? Tuhan yang siapkan buat kita. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena hidup ini Tuhan yang berikan buat kita. Itu sebabnya kita harus memakai hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah tentunya karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, kita harus mengucap syukur setiap saat untuk semua kehidupan yang kita alami. Kita diberikan sama Tuhan, semua kesehatan yang diberikan sama Tuhan. Nah tapi adik-adik, mungkin saat ini di antara kalian ada yang berhasil dalam pelajaran kalian. Kalian hebat, misalnya nilai rapotnya hebat, tinggi. Kalian juga gak boleh sombong. Kalian harus ingat bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Dan juga jika kalian saat ini juga ada yang gagal melakukan segala sesuatu, kalian tidak boleh putus asa, tidak boleh rendah diri, tidak boleh merasa diri kalian tidak berharga. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dengan rela memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Itu sebabnya kita harus menghargai hidup yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah saat ini Lausa akan mengajak kalian untuk berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memuji, ku ada sebab anugerah-Mu.
berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Adik-adik, kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dan kita tidak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Jadi kita apa yang bisa kita lakukan itu mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mau menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib, ya. Terus Tuhan Yesus juga bukan hanya menjadi juru selamat kita, tetapi Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita. Kalau kita menjadi sahabat seperti Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita, segala permasalahan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Yesus sahabat kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku,
sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya ya. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membimbing kita selama ini. Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biar kami hati yang bijaksana untuk mengerti firman Tuhan. Biar kami kekuatan untuk melakukannya. Tolonglah separuh untuk menyampaikan sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik lihat gambarnya apa? Sepeda. Iya. Apa yang menarik dari sepeda ini? Iya, rodanya rusak ya. Kepada siapa ya harus kita minta tolong ya? Adik bisa perbaiki? Enggak kan? Berarti kita harus minta tolong. Minta tolong pada siapa ya? Tentu pada orang yang ahli. Kita harus bawa ke bengkel sepeda. Ini ibu ini kenapa ya? Seperti dia pusing, demam. Kira-kira pada siapa ya yang harus minta tolong? Betul, pada seorang dokter. Dokter yang mengerti tentang gimana menganalisa penyakitnya, gimana bisa tahu apa yang penyakitnya, sakitnya di mana, dan obat apa yang harus dia minum. Setiap orang di antara kita terlahir dengan hati yang telah rusak akibat dosa. Apakah yang kita perbuat untuk memperbaikinya? Kita tidak mungkin dapat memperbaiki hati kita. Namun ada cara membaikinya. Tahukah kalian apa itu? Apapun jawaban adik-adik, kita tunda dulu. Kita tunda dulu jawabannya, ya. Mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan agar kita dapat menemukan bagaimana Tuhan Yesus yang sedemikian rupa mengasihi kita itu mampu memperbaiki hati kita. Ribuan tahun yang lalu Allah Bapa telah mengutus anaknya ke dalam dunia dalam bentuk wujud bayi yang terlahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Ia diberi nama Yesus. Setelah dia tumbuh dewasa, 3 tahun lamanya Yesus mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa baginya. Yesus mengajar para muridnya dan serta banyak orang yang selalu mengikut dia. Ia mengampuni orang berdosa dan menyembuhkan orang sakit. Lalu tibalah saatnya Yesus harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pasukan datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Sesungguhnya Yesus dengan mudah meloloskan diri. Namun ia membiarkan mereka menangkap dirinya. Sekalipun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Yesus membiarkan mereka menangkap dia? Ya, karena ia mengasihi kita dan karena ia ingin kita taat kepada Bapaknya yang di surga. Lalu Yesus pun dibawa menghadap pemuka Yahudi. Ia
apa yang dikatakan oleh sang imam besar kepada Yesus. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Para pemuka agama itu sebenarnya tidak ingin mengetahui kebenaran. Mereka hanya berusaha untuk mencari alasan agar dapat membunuh Yesus. Apa jawaban Yesus? Engkau telah mengatakannya. Ketika mendengar jawaban Yesus, imam besar menjadi sangat marah sehingga ia pun mengoyakkan pakaiannya. Saat itu pula para pemuka Yahudi tersebut bersepakat bahwa Yesus layak mati karena telah terbukti telah menyebutkan dirinya anak Allah. Para pemuka Yahudi itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintahan Romawi sebelum mereka dapat membunuh Yesus. Maka mereka pun membawa dia menghadap Pilatus, sang wali negeri. Namun setelah bertanya jawab dengan Yesus, Pilatus mendapati bahwa ia tidak bersalah. Dia bukan seorang pengacau atau penjahat berbahaya. Pilatus ingin membebaskan Yesus. Semua peristiwa itu terjadi bertepatan dengan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan banyak orang. Kata Pilatus, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Menurut adik-adik, siapa yang mereka pilih? Betul adik-adik, mereka berkata, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Jawaban orang banyak itu, mereka semua berseru, dia harus disalibkan, dia harus disalibkan, dia harus disalibkan. Pilatus tahu bahwa orang banyak itu telah siap untuk membunuh Yesus. Maka ia pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan, sekalipun dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Para saudara wali negeri segera membawa Yesus dan mengolok dia. Mereka memakaikan jubah ungu kepadanya dan juga menganyam sebuah mahkota berduri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu ia meletakkan sebatang bulu di tangan kanannya. Lalu mereka membawa Yesus keluar kota. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa seorang dari Kirene yang bernama Simon dan membawa mereka untuk memikul salib Yesus. Setibanya di Golgota, tempat Yesus akan mati, lalu mereka pun menyalibkan dia dan memasang di atas kepalanya tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Sekalipun pada saat itu jam masih pukul 12 siang. Namun kegelapan menutupi seluruh daerah itu ketika Yesus disalibkan. Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian hebat
sehingga ia berteriak memanggil Bapaknya yang di surga. Setelah beberapa saat berlalu, Yesus sekali lagi berseru dengan suara nyaring. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Sudah selesai. Kemudian Yesus pun menyerahkan nyawanya. Pada saat itu, tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan bukit terbelah. Para pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh dia ini adalah Allah. Menjelang malam, seorang murid Yesus yang bernama Yusuf menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Yusuf mengafani jenazah Yesus dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru dan menggulingkan batu besar ke dalam pintu kubur itu. Apa yang adik-adik dapat pelajari mengenai kematian Yesus di atas kayu salib? Apa maknanya bagi adik-adik secara pribadi? Untuk membayar lunas hukuman dosa umatnya, Yesus rela mati di kayu salib sehingga dapat mendamaikan Allah dengan umatnya. Jadi adik-adik, Allah sedemikian mengasihi kita sehingga ia mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi orang berdosa seperti diri kita ini. Saat Allah mengaruniakan hati yang baru kepada orang berdosa, saat itulah orang berdosa akan mempercayai Yesus sebagai juru selamat mereka. Allah menyambut setiap orang yang beriman kepada Yesus ke dalam keluarga Allah. Beriman berarti percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Satu-satunya cara memperbaiki hati yang rusak adalah mengakui segala dosa kita kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang telah menebus semua dosa kita di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat hafalan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Untuk siapa Kristus mati? Betul, untuk kita. Bila manakah Kristus menunjukkan kasih-Nya? Ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah begitu baik kepada kami, telah begitu mengasihi kami. Tuhan begitu mengasihi sehingga mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih atas kasih yang begitu besar sehingga kami boleh kesempatan untuk diampuni dan ditebus sehingga kami bisa diterima di dalam keluarga Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, kita tahu bahwa kita tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Sampai kapanpun seumur hidup kita tidak akan dapat membalas cinta kasih Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita untuk menyatakan cinta kasih Tuhan yang sudah begitu besar kepada kita? Yaitu dengan cara taat kepada orang tua, ya, rajin ibadah, rajin berdoa, baca Alkitab, ya. Terus rajin belajar juga. Ya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, selalu mencintai Tuhannya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi, "Ku mau cintai Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tentunya sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk serangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mati bagi kami untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat kasih-Mu kepada hidup kami. Tuhan Yesus, layakkan juga Tuhan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi sahabat-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye.
Duduk senang, berjalan senang, di mana